Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan di hari ini, Rabu 5 April 2023, yang diangkat dari Mazmur 149 ayat 4. Ayat renungan kita hari ini, Rabu 5 April 2023, diambil dari Mazmur 149 ayat 4. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberi mahkota kepada orang yang rendah hati. Ini yang mau diajarkan firman Tuhan bagi kita hari ini. Bahwa Tuhan menginginkan kita menunjukkan kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Pemazmur mengikuti umat Tuhan. Dan pemazmur mau mengatakan bahwa Tuhan itu sungguh mengasihi umat-Nya. Dan dia mengatakan bahwa Tuhan akan memahkotai orang yang rendah hati. Bagaimanakah kita di dalam kehidupan kita sehari-hari? Maukah kita menunjukkan di hadapan Tuhan bahwa kita adalah orang-orang yang rendah hati? Dan siapakah teladan yang bisa kita ingat dalam Alkitab? Yang pasti pada masa-masa Pasion ini kita diingatkan tentang Yesus yang menderita demi keselamatan umat manusia. Dia merendahkan dirinya dan bahkan sama dengan hamba dan mau rela berkorban untuk keselamatan umat manusia. Jika kita baca di dalam Filipi, bahwa Yesus mengosongkan dirinya. Dia tidak mempertahankan keallahannya, tetapi dia mengosongkan dirinya dan mau memakai rupa hamba, rupa manusia demi keselamatan umat manusia. Tetapi melalui ketaatan dan kesetiaan Yesus, dia diangkat tinggi, bahkan dimahkotai bahwa dialah Tuhan. Dan segala lutut akan menyembah dia. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, jika di belakangan hari ini kita lihat begitu banyak orang yang menyombongkan diri. Mereka tidak menyadari bahwa segala sesuatu yang ada pada dirinya adalah pemberian Tuhan. Tapi banyak merasakan seolah-olah itu adalah karyanya, adalah usahanya. Sehingga dia terkenal dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita di hari ini. Jadilah orang yang rendah hati di mata Tuhan. Maka Tuhan akan memahkotai. Sebagaimana kita mendengarkan firman Tuhan tadi. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Suatu upaya yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan kepada orang yang rendah hati. Jika dikatakan di sini adalah keselamatan, itulah yang paling berharga bagi hidup orang. Bahwa keselamatan itu adalah satu-satunya pemberian dari Tuhan. Dan jika Tuhan memahkotai orang yang rendah hati, mari saudaraku, kita koreksi diri kita. Apakah kita tinggi hati di hadapan Tuhan? Atau maukah kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan sujud menyembah Dia? Jika saudara mau dimahkotai oleh Tuhan, tunjukkan kerendahan hatimu di mata Tuhan. Maka keselamatan yang sesungguhnya akan diberikan Tuhan kepada kita. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu yang menyapa kami di hari ini. Supaya kami menunjukkan kerendahan hati kami di hadapan Tuhan. Dan kami akan menerima berkat yang luar biasa. Bahwa Tuhan akan memahkotai setiap orang yang merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan akan menegur orang-orang yang tinggi hati. Bapa di surga, jadikan kami anak-anak-Mu menjadi pelaku firman-Mu. Agar di setiap langkah kami mau menunjukkan kerendahan hati kami di hadapan Tuhan. Bapa di surga, hari ini jemaat-Mu mendengarkan firman-Mu. Berkatilah jemaat-Mu yang dengar-dengaran akan firman-Mu. Berkati mereka menjadi saluran berkat-Mu. Dan bagi saudara-saudara kami yang menghadapi tantangan dan pergumulan di dalam hidup mereka, mari Tuhan berikan mereka pertolongan, khususnya penghiburan bagi orang-orang yang berduka, supaya mereka merasa penghiburan dari Tuhan adalah penghiburan yang sejati. Sehingga mereka merendahkan hati mereka di hadapan Tuhan. Bapa di surga, di dalam satu hari ini, kiranya Tuhan beserta kami. Dan hapuskanlah segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat dan anugerah Tuhan. Terimalah doa kami dalam Kristus Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Rohul Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.